Bismillahirrahmanirrahim. Nabda bi'aunillahi subhanahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدر عليه. Hayakumullahu bisalam, ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Ikhlas wan Niyah milik Ibnu Abid Dunya rahimahullahu taala. Kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Di dalam kitab ini berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan keikhlasan, keikhlasan, kemudian juga bagaimana seseorang itu dia menjaga di dalam niatnya sehingga dari apa yang dia kerjakan seluruh dari amal perbuatannya itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berkaitan dengan akhlak dan juga adab, terlebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan antum perhatikan ayuhal ikhwah, barakallahu fikum jazakumullahu khaira, yang menjadi kewajiban seorang muslim di dalam apa yang dibahasakan dengan tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa ataupun disebut dengan makarimul akhlak atau yang semisalnya. Itu tidaklah bernilai sama sekali menjadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan diawali kufur kepada tagut. Kufur kepada tagut. Itu dimaksud dengan apa? Tazkiyatun nufus. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, "Faman yakfur bit-tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha. Wallahu sami'un alim." Maka siapa saja yang dia itu kufur kepada para tagut, segala sesuatu yang diibadahi daripada selain Allah, tinggal antum lihat bagaimana tafsiran para salaf menafsirkan makna at-taghut. Kemudian beriman kepada Allah, bukan sebaliknya. Dia beriman kepada taghut dan juga dia kufur kepada Allah. Nasallahu alaihi. Tapi kufur kepada taghut, segala apa saja yang diibadahi daripada selain Allah, yang diberikan di dalamnya ketaatan, ketundukan, peribadahan, yang bertentangan dengan syariat, baik itu kepada makhluk, kepada manusia, kepada jin, kepada yang selainnya. Itu disebut taghut. Kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka faqad istamsaka bil urwatil wusqa, dia telah berpegang teguh dengan al-urwah al-wusqa, tali yang amat kokoh yang tidak akan putus, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini adalah bentuk adab seorang muslim, dan fisamalah yang enggak akan putus. Maka tanpa kesemua ini, tanpa beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, memprioritaskan apakah seseorang itu dia telah selamat dan sukses di dalam berla ilaha illallah, atau justru sebaliknya, ketimpangan dan belepotan dengan berbagai macam kekufuran, kesyirikan, Nasallallahu. Maka semua itu enggak ada manfaatnya, enggak ada nilainya. Seberapapun, segigih apapun seseorang itu berusaha untuk merealisasikan riyadhah, menjaga kebersihan qalbunya, tapi tanpa diawali ke semua itu enggak manfaat. Allah mengatakan di dalam surat Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah. Pada hari itu orang-orang kafir itu terhinakan dengan azab. Mereka telah amilatun nasibah.
beramal, berbuat kebaikan semaksimal mungkin dengan seluruh daya upayanya, tapi ternyata sia-sia. Dengan rasa capek, rasa lelah, dia korbankan waktunya, ya, dia korbankan pikirannya, bahkan tidak segan-segan dia korbankan hartanya, tapi nggak manfaat. Amalan soleh itu nggak manfaat untuk dirinya. Amilatun nasibah, terhinakan dengan azab dari amalan yang telah diusahakannya, ya, dari rasa capeknya, letihnya. Kemudian apa kata Allah di ayat selanjutnya? Tasla naron, ya, hamiyah, ya. Kemudian dilemparkan itu dia, ya, ke dalam apa? Ke dalam api neraka, dibakar, bahkan berujung kenajisan, ya, digojlok di dalam api yang sangat panas. Ya, padahal di dunia beramal apa? Amalan soleh, ya. Makanya orang-orang musyrik itu ketika disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian Nabi SAW itu menyingkap kekufuran mereka, orang-orang musyrik di zaman dulu, ya, ya, yang mereka masih mengakui agamanya Ibrahim alaihissalam, mengaku di atas Islam, ya, beribadah, beramal, ya, mereka berdoa, mereka, ya, memberi makan orang-orang yang tawaf ketika haji, ketika umroh, memperbaiki dan merenovasi Ka'bah, beramal soleh, bersodakoh. Iya, orang-orang musyrik di zaman dulu, ya. Kata Allah, wahum yahsabuna annahum muhsinun. Ya, mereka mengira mereka sudah berbuat baik, menjadi orang-orang yang muhsinun, ya, menjadi orang-orang yang gemar berbuat baik. Ya, tapi itu hanya perkiraannya mereka. Ya, hanya perkiraan mereka. Karena apa? Tidak diawali dengan apa? Tauhid. Ya. Maka di awal kitab ini, sejak awalnya kita sudah membahas itu berkaitan dengan tauhid, ya. Keikhlasan, niat, itu semuanya lillahi azza wajal. Bukan untuk selainnya, wala li ghairih. Ya. Bukan untuk selainnya. Ya. Inilah ahli tauhid, ya. Jadi jangan ketika seseorang itu membicarakan tauhid, ya, esensial daripada makna at-tauhid, kemudian dibenturkan dengan adab, ya, dibenturkan dengan hadis-hadis adab, ya, nas-nas yang berkaitan dengan akhlak, dengan suluk, ya, kemudian juga dengan, ya, metode dakwah dan sebagainya. Kemudian bahkan sampai berani menudingkan buruk bahwasanya ahli tauhid itu adalah kharij, ya. Sallallahu. Jadi tahu prioritas, ya. Kapan seseorang itu beradab, berakhlak, ya. Bahkan justru bukanlah seorang yang beradab, bukanlah seorang yang berakhlak kalau dia apa? Ahlu syirik wal kufur. Ya. Selembut apapun untaian katanya yang diucapkan, yang dibentuk di dalam retorikanya, di dalam penyampaian dakwahnya, ya, di dalam keberhasilan dakwahnya di hadapan mata manusia, ya, sudah bisa mengajak pelaku maksiat kepada kebaikan, ya, apalagi apa? Memasukkan katanya, ya, orang-orang kafir asli misalnya ke dalam Islam, padahal belum berislam, ya, belum berislam, ya, yang mengislamkan zindik kafir, iya. Kata Allah dalam surat Al-Bayyinah, ya, ulaika hum syarrul bariyah, ya, mereka itulah sebejat-bejatnya apa? Makhluk. Berbeda dengan orang yang beriman. Ulaika hum khairul bariyah. Ya, orang beriman itulah yang, ya, paling terbaik, ya, di dalam penciptaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang-orang yang beriman. Ya. Jadi tauhid itu bukan hanya sekedar dimaknai, ya, beribadah kepada Allah semata, ya, dan ingkar kepada segala apa saja yang diibadahi selain Allah, hanya sebatas itu, tidak. Tapi praktiknya, ya, bukan hanya sekedar teori mentauhidkan Allah. Tauhid banyak tauhidnya, ya, Asy'ariyah, tauhidnya Maturidiyah, ya, tauhidnya Jahmiyah, ya. Mereka semua mengaku bertauhid, ya. Bahkan orang-orang kejawen itu punya tauhid mereka, ya. Ya. Jangan disalahpahami seperti itu. Taib. Kita masuk ke dalam materi, barakallahu fikum, ya. Halaman yang ke-64 pada asar yang ke-43. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Ya'qub
akhbarana Hibban, akhbarana Abdullah, akhbarana Al-Mu'tamir, ya, Al-Mu'tamir ibn Sulaiman, an Kahmas ibn Al-Hasan, an ba'di ashabihi, daripada sebagian sahabatnya. Kata beliau, afani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum, anna rajulan tanaffasa inda Umar, bahwa ada seorang lelaki yang dia itu tanaffasa inda Umar, ya, bernafas dengan hembusan nafas yang sesenggukan di sisinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi ada seseorang laki-laki, ya, dia bernafas dengan nafas yang sesenggukan di sampingnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian ka'annahu yatahazanu, seakan-akan orang ini menandakan bahwasanya dia tengah bersedih yang teramat dalam, ingin menangis seperti itu, ya. Bernafas saja sampai sesenggukan. Ya, berat, nafasnya berat. Seperti menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang sedih, ingin menangis. Ya. Tetapi kata Umar, ya, Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, falakazahu Umar. Justru tapi ditegur oleh Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, au qala lakamahu. Ya, sama. Jadi Umar menegur, tidak perlu seperti itu katanya. Ya. Intinya sama, ya, masih seperti yang kemarin, bahwa sebisa mungkin seseorang itu dia menjaga daripada amal perbuatannya, amal solehnya, sehingga tidaklah hal tersebut diketahui oleh orang lain, ya, atau menimbulkan indikasi agar orang lain itu tahu. Itu dia, ya, menimbulkan indikasi, ya, ya, meskipun itu kembali kepada niat, ya, tapi apa yang kita pelajari, yang kita baca ini, itu adalah pelajaran untuk kita, ya, seperti itu. Adapun niat masing-masing daripada orang dengan apa yang dia niatkan. Nah, tapi yang kita pelajari adalah bentuk dari pelajaran untuk menjaga niat dan juga agar amalan soleh kita itu mendapatkan kesempurnaan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kadar minimalnya apa? Kurang dalam balasan pahala tersebut. Ya. Karena mungkin ada yang kurang, ada yang cacat, bahkan sampai kepada taraf apa? Batal, hapus amalnya. Iya, nas'alullah. Seperti itu. Jadi kata Umar, kalau bisa nggak usah kayak gitu, ya, nggak perlu sampai ditampakkan, ya, sehingga orang lain itu akan mengira, ya, ka'annahu ya tahazanu, seakan-akan dia ini orang yang mau menangis, sedih sekali seperti itu. Ya jangan. Ya. Taib. Kemudian, ikhwah, barakallahu fikum, afani Allah wa iyyakum. Asar yang ke-44, jazakumullahu khaira. Haddatsana Muhammad ibn Ali ibn al-Hasan an Ibrahim bin al-Ash'ath qala sami'tu Aba Isam ar-Ramli an rajulin anil Hasan. Al-Hasan huwa yakni Al-Hasan al-Basri. Taib. Rahimahullahu ta'ala. Annahu haddasa yawman aw wa'adha fatanaffasa fi majlisihi rajulun. Ya, jadi Al-Hasanul Basri, beliau tengah meriwayatkan, menceritakan, mengkhabarkan di suatu hari, atau tengah memberikan nasihat, mau'idah, wejangan, dauh, kalau bahasa Jawanya itu dauh, ya, yaitu nasihat, ya, nasihat kebaikan, wejangan. Iya, di dalam majelisnya ada seorang lelaki. Ya, ada seorang lelaki yang dia itu bernafas sesenggukan tadi. Fatanaffasa fi majlisihi rajulun. Ya, seorang laki tersebut berada di majelisnya saat Umar tengah menceritakan atau memberikan nasihat, dia bernafas sesenggukan. Faqala Al-Hasanu, maka Al-Hasan di sini beliau mengatakan, in kana lillah faqad syaharta nafsaka. Apabila yang engkau lakukan tersebut, ya, bernafas sampai seakan-akan menunjukkan dia tengah sedih, ya, mungkin dari apa yang diceritakan atau diwasiatkan, dinasihatkan oleh Al-Hasan, tersentuh sampai kepada hatinya,
Ya. Tapi di dalam majelis itu ramai orang. Maka kata Al-Hasan, in kana lillah, apabila perbuatan tersebut lillahi azza wajal, berdasarkan keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka faqad syaharta nafsaka. Engkau telah memperkenalkan, mempopulerkan dirimu di hadapan Allah. Ya. Kalau itu memang lillah, ya. Jadi ini mendapatkan makom, kedudukan, menjadi wali, ya. Jadi menjadi wali itu bukan gila, bukan terbebas dari syariat, ya. Tapi menjadi wali itu mendapatkan makom, kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah akan berikan apa? Istiqamah. Kuat dia, tegar dalam berla ilaha illallah. Meskipun apa? Ujian itu berat. Ya. Mungkin kalau kita sekarang ini bicarakan itu mungkin mudah, ya. Ya, seorang itu tegar, istiqomah itu mungkin mudah. Tapi praktiknya, ya, wallahul musta'an wal hituklan, itu berat sekali. Itu yang disebut dengan ibtila masyaqqah, kesulitan di dalam berpegang teguh dengan la ilaha illallah, menjadi seorang muslim. Ya. Makanya muslim itu ada gelar yang paling mulia, paling agung. Ya, kalau antum baca di dalam Al-Qur'an bagaimana sematan kata muslim itu, ya, itu merupakan gelar terbaik bagi seorang hamba, ya. Bukan gelar itu doktor, LC, MA, MAG, SAG dan seterusnya, ya, yang mentereng di belakang nama, bukan, tapi muslim. Jadi seorang muslim, ya, ahli tauhid, itu gelar yang terbaik, ya. Bagaimana ketika disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika, ya, membangun Ka'bah dengan anak dia Ismail, ya, beliau meminta agar menjadikan keturunannya muslimin, ya, orang-orang muslim yang berserah diri. Meminta, permintaannya seperti itu, sederhana, ya. Padahal di balik permintaan yang sederhana itu adalah sesuatu hal yang luar biasa, ya. Makanya kurang ajar itu orang-orang azirun, ya, mereka menyematkan, menggelari orang-orang yang berbuat kesyirikan, kekufuran dengan kata muslim, dengan tambahan apa? Jahil, muslim jahil. Iya, subhanallah, kurang ajar. Iya, nggak beradab. Nggak mungkin ada seorang muslim musyrik di dalam satu waktu, nggak mungkin, ya. Muslim dalam status perbuatan yang kekufuran, nggak mungkin, ya ikhwah, ya. Nas'al salafiyah. La ilaha illallah. Jadi kata Al-Hasanul Basri, kalau ini adalah perbuatan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka engkau telah, ya, mempopulerkan, ya, dirimu sendiri di hadapan Allah, mendapatkan makom, kedudukan. Nah, tetapi kata beliau, wa in kana li ghairillah halakta. Tapi kapan saja engkau itu berbuat sesuatu amalan, ya, termasuk bernafas yang seakan menunjukkan bahwasanya engkau itu tersentuh hingga menangis, terlepas karena takut karena Allah Subhanahu wa taala, ataupun karena, ya, menginginkan rahmahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian sampai seakan-akan orang itu ingin menangis, kalau saja itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, demi Allah itu binasa, ya. Engkau telah apa? Membinasakan dirimu. Binasa, ya. Ini perhatiannya para salaf seperti itu. Pentingnya kita membaca detail sekali, ya. Iya. Sampai sedemikian halnya kita diperingatkan terkait permasalahan hati, permasalahan qalb, ya. Bagaimana hati manusia itu harus dijaga, dijaga betul-betul. Jangan sampai sedikit saja itu dipalingkan untuk selain Allah, ya. Dititik beratkan itu bukan lagi untuk mendapatkan keridhaannya Allah, tapi untuk keridhaannya makhluk, sedikit atau banyaknya. Ya, yang sedikit saja sudah menghilangkan kadar pahala, dan itu menjadi musibah, menjadi suatu yang wajib untuk ditangisi oleh kaum muslimin. Bagaimana kalau amalnya itu ternyata kurang diberikannya, dibalasnya itu kurang, ya, kadar kesempurnaannya itu dikurangi, bagaimana? Sedih seharusnya, kan? Apalagi sampai hilang. Demikian para salaf, ya. Kalau engkau berbuat seperti itu, ya, tujuannya bukan karena Allah, binasa. Apakah ini bentuk suudzon? Kan bukan, ya. Tapi ini peringatan, mauidhah, nasihat agar kaum muslimin itu tidak apa? Ya, tidak pulas dengan berbagai macam ketimpangan daripada kesesatan. Tapi diingatkan terus, ya.
seperti itu. Bukan malah dibenturkan, wah antum suuzon kalau begitu, ya. Nah, bukan. Ya inilah ahli hikmah. Kalau antum ingin mendapatkan hikmah, ingin mendapatkan adab, lihat kepada para salaf. Ya, bukan hanya dicukupkan kepada adab, kepada akhlak, tapi apa? Ya, kepada salaf, lihat adab, akhlak, ya, hikmah kepada para salaf, tapi dengan akidah nggak mau. Ya, padahal para salaf itu keras sekali di dalam persoalan akidah. Ya. Ini pelajaran berharga untuk kita, untuk selalu menata hati kita setiap hari, kullu yaum, ya. Dari setiap waktu kita, dari setiap hari kita, ya, itu menata hati, ya, di manajemen terus, ya, diingat-ingat kembali, ya. Takut kalau amal kita itu kurang bahkan sampai dihapuskan, ya, seperti itu. Taib. Kemudian asar yang berikutnya, jazakumullahu khaira, 45, haddatsana Khalid ibn Khidash wa Ubaidullah ibn Umar. Qala, keduanya mengatakan, haddatsana Hamad ibn Zaid an Yunus anil Hasan, daripada Hasan lagi, Hasan al-Basri. Qal, dia mengatakan, in kana ar-rajulu la yakunu indahu, ya, az-zawr. Az-zawr bimana ay ad-duyuf, ya, tamu. Az-zawr, ya, orang yang mengunjungi maksudnya. Di sini ada catatan kaki, ay indahu zuwar, ya, orang yang mengunjungi, artinya tamu, ya, tamu. Apabila seorang lelaki itu, ya, layakunu indahu az-zuwar atau az-zawur, ya, didapati padanya tamu yang berkunjung kepadanya, fa yusalli salata at-tawilah awil kasirah minal lail, ya. Kemudian orang tersebut sahibul bait, yang punya rumah maksudnya, ya, ar-rajul tadi, menunaikan, mengerjakan, mendirikan salat, ya, yang panjang, at-tawilah awil kasirah, yang panjang ataupun banyak. Ya, terkadang orang itu sholat dia sedikit rakaatnya, tapi panjang bacaannya. Dan ini biasanya para santri seperti itu. Karena memang santri itu sudah dididik dari di pondok, dari dia masih nyantri, ya, itu memang sudah, ya, kalau mengimami sholat, ya, terutama sholat-sholat yang, ya, dijaharkan, itu memang bacaannya panjang, panjang-panjang. Kalau kita sholat di pondok itu panjang-panjang bacaannya, memang sudah dilatih seperti itu, ya. Jadi terkadang ada orang yang sholat rakaatnya itu tidak banyak, tapi bacaannya panjang atau wilah, sehingga sholatnya itu lama sekali. Atau awil kasirah, rakaatnya banyak, bacaannya pendek-pendek tapi rakaatnya banyak, ya, seperti itu. Jadi sahibul bait, pemilik rumahnya ini yang menerima tamu tadi, setelah menerima tamunya, kemudian dia melaksanakan sholat, ya, melaksanakan sholat yang panjang ataupun yang banyak, minal lail, di dalam malamnya. Kemudian maya'lamu biha zauruhu. Tapi tamunya ini nggak ngeh. Ternyata kalau, ya, pemilik rumahnya itu tengah melaksanakan sholat, sedang menunaikan sholat, ya, dia nggak tahu. Maksudnya adalah, barakallahu fikum, ya. Ini berkaitan juga dengan hati, ya, masih sama dengan hati. Menjaga amalan kita agar sebisa mungkin orang lain itu diusahakan tidak tahu, ya, tapi tidak mutlak. Terkadang memang ada di dalamnya pendidikan. Perlu kita untuk apa? Ta'lim annas, mengajarkan manusia di dalam bentuk amal. Ya. Tapi asalnya adalah ini, ya, menjaga amalan kita agar tidak diketahui oleh orang lain. Karena itu berkaitan dengan hati. Kapan saja hati itu sudah rusak, sudah ternodai, ya, itu sudah, ya, sudah, ya, berbahaya sekali. Seperti itu. Nah, kemudian orang yang punya tamu ini, maksudnya ketika dia sudah menerima tamunya, kemudian mungkin tamunya itu bermalam, menginap, kan seperti itu kan. Nah, di sela-sela waktu yang ada, ternyata yang punya rumah ini dia beribadah, kan gitu. Beribadah dengan cara apa? Qiyamul lail. Qiyamul lail itu bisa dengan tilawatul Quran, bisa dengan hanya sekedar berzikir, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berihtisab, ya, menghisab dirinya, tadarru, taubat, inabah, ya.
atau juga apa? Ya, sholatul witir, atau dia sholat sunnah lainnya. Ya, jadi banyak, qiyamul lail itu banyak. Intinya di malam hari kan gitu. Baik itu di awal, di pertengahan ataupun di akhir malam. Nah, di dalam ibadahnya itu dia kerjakan, sedangkan tamunya itu nggak tahu kalau pemilik rumah ini lagi ibadah kan gitu. Iya. Jadi kesimpulannya adalah beramal tanpa diketahui oleh orang lain. Iya. Beramal tanpa diketahui oleh orang lain. Ya, ini yang berat memang. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian asar yang ke-46, barakallahu fikum, haddatsana Khalid wa Ubaidullah. Qala, keduanya mengatakan, haddatsana Hammad, ya, Hammad ibn Zaid. Kemudian An Yunus, ya, daripada Yunus. Siapa Yunus ini? Yunus adalah Ibnu Ubaid, Ibn Dinar, ya, Ibn Dinar. Kunyah beliau Abu Ubaid Al-Basri. Ya. Kemudian kata Abu Ubaid atau Yunus, ya, Ubaid Ibn Dinar, ya, Abu Ubaid Al-Basri. Kata Yunus, in kana ar-rajulu la takunu lahu sa'ah yakhlu fiha fayusalli fayusi ahlahu fayaqul in jaa ahadun yatlubuni faqu apa namanya faqulu, ya, maksudnya domir kepada tamu itu, ya, wa huwa fi hajatin lahu. Taib. Jadi kata Yunus, yaitu Ubaid ibn Dinar rahimahullahu taala, apabila ada seseorang yang dia itu, ya, memiliki di dalam hari tersebut waktu, ya, memiliki waktu maksudnya, yakhlu fiha, yang di dalam waktu tersebut dia punya, ya, momen untuk berkesendirian, ya, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, yakhlu fiha, berkesendirian di dalam waktu itu sendiri, ya. Kemudian fayusoli, ya, orang yang punya waktu untuk berkhalwat dengan Allah ini menunaikan salat, ya, mendirikan salat. Kemudian sebelum dia mendirikan salat, fayusi ahlahu, diberikan apa namanya? Ya, tanbih, ya, wasiat kepada keluarganya. Maksudnya nanti diingatkan, ya, dengan catatan. Fayaqul, kemudian orang tersebut mengatakan, in jaa ahadun yatlubuni, ya, apabila ada tamu kan gitu. Apabila ada seseorang yang dia itu menginginkan saya, maksudnya ada tamu yang mencari saya, ingin berjumpa, ingin bertemu, ya, maka faqulu, katakan kepada mereka, ya, huwa fi hajatin lahu, bahwasanya orang yang sedang dicari itu lagi ada hajat. Paham sampai di sini? Maksudnya orang tersebut nggak mau memberitahukan kalau dia tengah sholat atau tengah beribadah atau tengah beramal. Jangan. Bilang saja kepada tamu tersebut, tunggu sebentar, ya. Orangnya lagi ada keperluan seperti itu. Iya. Diganti dengan, ya, bahasa dan juga makna yang lain seperti itu. Iya. Padahal orangnya kan lagi sholat kan, dia mau sholat, kemudian dia sampaikan kepada, ya, keluarganya, kepada istrinya ataupun kepada anaknya atau semisalnya, kalau nanti ada orang yang mau mencari saya, ada tamu yang berkunjung ataukah semisalnya, maka bilang tunggu sebentar seperti itu, ya. Wa huwa fi hajatin lahu, karena orangnya lagi ada keperluan sebentar seperti itu, padahal lagi sedang beribadah, ya. Sama, yaitu menjaga niat. Ya, jangan sampai amalnya tersebut dirusak, ya, dengan cara diketahui oleh orang lain. Itu akan menimbulkan apa? Ya, kesan riya nanti di dalam hati. Ya, ingin dipuji seperti itu. Itu berbahaya memang. Kalau udah urusannya dengan hati itu memang harus sedikit, ya, punya effort kita untuk menjaganya. Jangan sampai kita itu apa? Bersantai-santai. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami, ya, insya Allah. Kemudian asar yang ke-47,
Sudah berapa ini? Kemudian asar yang 47, ya, afani Allahu ayyakum, jazakumullahu khaira. Hadatsani Ahmad ibn Ibrahim ibn Katsir, hadatsana Abdul Mu'min Abu Abdullah qala kana al-Hasanu ibnu Abi Sinan fi hanutihi sitrun. Afwan, lam di situ bukan alif lam tapi ya. Kana li Hasan ibn Abi Sinan fi hanutihi sitrun. Taib. Jadi dulu pada Hasan itu ya tengah berada di dalam toko. Dia punya toko, hanutihi. Ya. Kalau bahasa lainnya itu muradifnya dukan, ya, toko. Nah, di toko tersebut ada siter, penutup, pemisah, ya, pembatas seperti itu. Ya, mungkin ditutup dengan apa namanya? Kalau sekarang itu mungkin diberikan sekat, ya, dan semisal. Intinya ada siter, pembatas khusus, ruangan khusus seperti itu. Ya. Jadi Al Hasan ibn Abi Sinan ini ya tengah berada di dalam tokonya. Kemudian di dalam tokonya itu ada sekat, ada pembatas, ruangan khusus. Kemudian barakallahu fikum fakana yukhriju sallatal hisab. Ya, kemudian ya Hasan ibn Abi Sinan ini mengeluarkan eh, apa namanya? Intinya rekap data seperti itu ya, yang di dalamnya terkumpul apa namanya? Rekap data di dalam toko ya, hasil daripada transaksi penjualan dan semisalnya seperti itu intinya ya. Kalau bahasa kita apa? Nota seperti ya, nota ataupun bond dan semisalnya intinya rekap data di dalam toko tersebut. Salah itu kan keranjang. Maka wayan syuruh hisabahu, kemudian dia akan bersegera untuk apa? Menghitungnya. Akan tetapi sebelum Hasan ibn Abi Sinan ini menghitungnya, dia wayus idu gulaman alal bab. Dia mengatakan kepada seseorang ya yang membantunya di toko tersebut ya, atau mungkin pelayannya dan semisalnya ya, untuk dia itu tidak perlu ikut masuk, tapi cukup tunggu saja di pintu seperti itu ya. Tunggu saja di pintu alal bab. Kemudian wayakul, kemudian Al Hasan ibn Abi Sinan ini mengatakan kepada ya pelayannya tersebut, idza ra'aita rajulan qad aqbala, kapan saja kamu lihat ada seseorang yang itu telah sampai ke sini ya, kemudian tara annahu yuriduni fa akhbirni, kemudian kamu lihat dari orang tersebut dia menginginkan saya, artinya bertamu untuk menemui saya, mencari saya, maka fa akhbirni, segera sampaikan kepada saya ya, beritahukan kepada saya segera. Sumayakumu fayusalli. Nah, kemudian setelah disampaikan seperti itu, ya, kemudian Hasan ibn Abi Sinan tadi melanjutkan apa yang menjadi keperluannya, hajatnya, ya, yaitu apa? Menunaikan sholat ternyata. Ya, jadi setelah beliau itu mengeluarkan rekap data di dalam tokonya, ya, kemudian akan bersegera menghitungnya, namun sebelum menghitung, dia memberitahukan dulu kepada pelayannya, nanti kalau begini begini begini, ya, kalau ada tamu segera kabarkan saya. Karena saya ada tugas, ada urusan. Ya, dan kamu cukup tunggu saja di pintu kan seperti itu kan. Ya. Tapi ternyata summa yakumu fayusalli. Sebelum dia melakukan itu dia sholat dulu, ibadah dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini bentuk daripada ya seorang yang ahli ibadah. Ya. Di dalam waktu-waktunya, di dalam muamalahnya, di dalam perniagaannya, tetap dia apa? Menjalankan ibadah, ya, menjalankan ibadah. Masya Allah. Ya, ini kehidupan seorang muslim seperti itu. Ya, kehidupan seorang muslim. Dimanapun ia berada, ya, di dalam kondisi apapun, ya, kadar minimalnya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beribadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hasan ibn Abi Sinan ini adalah ahadul ubbad al-wara'in, ya, salah seorang ahli ibadah, orang yang punya wara min ahli Basrah, ya, dari dia merupakan penduduk di wilayah Basrah. Iya. Seorang yang soduk,
Abid mata ba'dal isrina wa mi'ah, ya, wafat pada tahun 120-an Hijrah, ya, ba'da wafatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang abid, ahli ibadah. Nah, kemudian setelah beliau itu menunaikan salat, ya, maka fa'idza ja'a rajulun akhbarahu al-gulamu. Ya, ternyata datang beneran, ada orang yang mencarinya, ya, ada tamu seperti itu. Maka al-gulam tadi bersegera menyampaikan kepada Hasan ibn Abi Sinan tadi. Ya. Kalau ada orang yang tengah mencarinya seperti ada tamu, maka fayajlisu ka'annahu 'alal hisab. Nah, kemudian ketika si gulam ini eh, menghabarkan, memberikan pesan kalau ada tamu yang tengah mencarinya, tapi didapati ternyata Al-Hasan ibn Abi Sinan ini tengah duduk seakan-akan dia lagi menghitung rekap datanya yang tadi. Ya, jadi kayak seakan-akan nggak sedang atau bahkan habis kelihatan seperti orang yang telah menunaikan ibadah. Jadi nggak ada asarnya, nggak ada bekasnya, ya. Tapi justru malah dia seakan-akan lagi beneran menghitung, lagi ngitung duit, ya, lagi ngitung rekap data seperti itu, ya. Iya. Nah itu dia, ya, sama seperti tadi, ya, sebisa mungkin untuk tidak menampilkan amalannya di hadapan makhluk, ya, sebisa mungkin. Kemudian yang terakhir, bismillah tabaraka taala, asar yang ke-48, haddatsani Ahmad ibn Ibrahim, haddatsani Abu Muhammad, ya, yakni Abdullah ibn Isa, qala akhbarani Abi qala kana Hasan bin Abi Sinan, ini Hasan ibn Abi Sinan lagi, ya, yahduru masajid Malik bin Dinar. Ya, jadi Hasan ibn Abi Sinan ini hadir di masjidnya Malik ibn Dinar. Ya, mungkin ngaji seperti itu, ya, ngaji, bermajelis. Nah, kemudian faida takallama Malik, ya, kemudian kapan saja Malik ibn Dinar ini tengah berbicara, ya, menyampaikan nasihat, ya, wejangan ataupun, ya, pengajaran, baka Hasanu hatta yasila ma baina yadaih. Ya, Hasan ini nangis, ya, nangis dia. Hatta sampai yasila ma baina yadaihi. Air matanya tersebut mengalir di antara kedua tangannya. Ya, kalau antum itu pernah merasakan yang namanya menangis karena Allah Subhanahu wa taala, ya, terlebih lagi begitu saja, ya, mengalir begitu saja. Nah, itu antum akan tahu kondisinya seperti apa, ya. Sampai air mata itu membasahi tangan, ya. Antum menangis, ya, di dalam kesendirian antum. Karena apa? Menangis bukan karena duniawiyah, ya, tapi karena diniyah. Ya, ini muskilah kalau orang nangis itu karena duniawiyah, ini muskilah. Ya. Meskipun itu fitriyah juga. Tapi yang dimaksud di sini menangis karena Allah Subhanahu wa taala, karena urusan akhirat, karena urusan ukhrawi. Ya. Karena urusan akhirat, bukan urusan dunia. Dia nangis sampai tangisannya itu air matanya itu mengalir di antara kedua tangannya beliau. La yusma'u lahu sautun, sedangkan tidak ada yang mendengar suara tangisannya daripada Hasan ibn Abi Sinan. Ya. Dia menangis begitu saja, ya, dan saking dia itu menangis karena khusyuk, karena mendengarkan seorang alim tengah menyampaikan nasihat, pesan-pesan ketakwaan, ya, dia menangis dan tidak ada orang yang mendengar tangisannya. Saking lirihnya seperti itu, ya. Iya, saking lirihnya. Insyaallah, insyaallah. Taib ilahuna wallahu musta'an, mudah-mudahan dapat diambil faidahnya. Insyaallah kita lanjutkan sisa-sisa daripada pertemuan di pertemuan lainnya daripada kitab ini, insyaallah mendekati khatam. Bi'aunillahi subhanahu. Naktafi bihadzal qadar insyaallah taala, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran